Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami operator dari SDN Wates 3 akan menjelaskan beberapa syarat untuk mengikuti jalur zonasi masuk SD negeri di Kota Mojokerto. Untuk masuk SD negeri di Kota Mojokerto hanya menggunakan satu jalur, yaitu jalur zonasi. Untuk syarat calon peserta didik, usia minimal adalah 6 tahun. Kemudian syarat yang harus dilengkapi, menyiapkan scan dokumen KK, kartu keluarga, dan akte dengan format JPEG maksimal 1 MB. Dokumen KK juga perlu disiapkan ketika akan mengisi daftar biodata. Seleksi penerimaan calon peserta didik berdasarkan 1. Usia, 2. Domisili atau jarak sekolah ke rumah, dan 3. Urutan waktu pendaftaran. Kami informasikan bahwa yang melakukan seleksi adalah sistem, artinya secara online, bukan sekolah. Jadi nanti apabila ada tidak diterimanya putra-putri jenengan, maka yang menyeleksi adalah sistem, bukan kami dari pihak sekolah. Waktu pendaftaran PPDB online zonasi SD adalah tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2020 dengan ketentuan 1. Tanggal 29 Juni adalah pendaftar dari Kelurahan Wates, karena kita adalah SDN Wates 3, maka 29 Juni yang mendaftar adalah peserta didik dari Kelurahan Wates. Tanggal 30 Juni adalah luar Kelurahan Wates, tapi dalam satu kecamatan. Artinya bisa dari Kelurahan Kedundung atau kelurahan yang lain dalam satu kecamatan Magersari. Tanggal 1 Juli adalah lintas kecamatan, artinya dalam satu kota. Misal ada pendaftar dari Kecamatan Keranggan atau Kecamatan Prajurit Kulon. Dan yang terakhir tanggal 2 Juli adalah pendaftar dari luar kota Mojokerto. Artinya boleh dari Kabupaten Mojokerto atau dari Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Kemudian akan ada video tentang bagaimana cara mendaftar secara online. Berikut akan kami jelaskan tentang bagaimana cara mendaftar PPDB SD zonasi secara online. Tapi sebelum tentang cara tersebut, saya informasikan bahwa harus ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar secara online. Yang pertama adalah pastikan bahwa koneksi internet stabil menggunakan WiFi atau data. Yang kedua, pastikan juga bahwa laptop yang Anda gunakan sudah terhubung dengan printer secara langsung, karena nanti ada cetak bukti pendaftaran secara langsung kalau sudah selesai mendaftar. Dan yang ketiga adalah pastikan 2 data scan, yakni berupa KK dan akte, sudah tersimpan di dalam laptop Anda, karena nanti akan diunduh secara otomatis. Baik, kalau ketiga hal sudah dipastikan siap, maka akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar PPDB SD zonasi secara online. Buka aplikasi Google di laptop, lalu klik mojokertokota.siap/ppdb.com. Jika sudah mengetik lalu mengklik alamat web tersebut, maka akan muncul beranda 2 jenjang. Yang pertama adalah online jenjang TK atau SD, dan yang kedua adalah online jenjang SMP. Yang perlu Anda pilih dan klik adalah SD zonasi. Setelah itu akan tampilannya akan muncul seperti pada gambar. Ya, ada beberapa tampilan atau daftar, ada aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statistik. Yang perlu Anda klik adalah daftar. Jadi diklik bagian daftar, kemudian akan muncul gambar pendaftaran online, mengisi NIK dan juga kode keamanan. NIK yang diisi adalah NIK putra-putri jenengan, kemudian kode keamanannya harus sesuai.
Kalau NIK dan kode keamanan sudah sesuai, maka kemudian klik lanjutkan. Setelah itu akan tampil biodata siswa yang harus diisi secara benar berdasarkan KK. Tidak ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat siswa, provinsi, kecamatan, dan lain-lain harus diisikan semuanya. Kalau sudah terisi semuanya, kemudian klik lanjutkan. Kalau sudah mengisi biodata siswa, maka akan muncul unggah berkas. Untuk unggah berkas ini, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2 berkas yang harus diunggah. Yang pertama adalah KK dan yang kedua adalah akte kelahiran asli. Keduanya maksimal ukurannya adalah 1 MB. Cara mengunggah berkas adalah klik pilih atau drag file, kemudian cari di mana file KK dan akte tersimpan. Jika file KK dan akte tidak bisa diunggah, maka biasanya adalah karena ukurannya yang melebihi 1 MB. Untuk memastikan 2 file tersebut terunggah dengan benar adalah adanya tanda centang pada file tersebut. Jadi ketika setelah diunggah, maka akan ada tanda centang, berarti file tersebut sudah bisa diunggah atau sudah masuk ke dalam sistem. Kalau sudah mengunggah 2 berkas tersebut, maka klik lanjutkan. Kemudian ada tampilan untuk menambah atau memilih sekolah. Maksimal adalah 7 sekolah yang bisa jenengan pilih. Urutan sekolah yang jenengan pilih menunjukkan prioritas. Misal, jika pilihan 1 adalah SDN Wates 3, kemudian pilihan 2 adalah SDN Wates 1, lalu di tempat ketiga SDN Wates 4, pilihan keempat kemudian SDN Wates 2. Maka jika tidak diterima di SDN Wates 3, mungkin karena kuota sudah terpenuhi, maka akan turun ke SDN Wates 1. Jika SDN Wates 1 tidak diterima atau kuota sudah penuh, maka akan turun di SDN Wates 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi, urutan sekolah menunjukkan prioritas sekolah yang ingin jenengan tuju. Jadi, urutan sekolah yang ingin dituju adalah prioritas. Apakah harus 7 sekolah? Tidak. Jadi boleh memilih 1 sekolah saja, boleh memilih 2 sekolah saja, boleh memilih 3 sekolah saja, terserah. Jadi tidak harus 7 sekolah, itu adalah maksimal. Kalau sudah memilih sekolah yang ingin dituju sesuai prioritas, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini sebelum saya jelaskan tentang tampilan selanjutnya, ini adalah contoh daftar sekolah yang ada 6 halaman. Kalau ingin mencari nama sekolahnya, monggo diklik panah bawah di halaman 1 dari 6, maka akan muncul beberapa nama sekolah yang ingin dituju. Ada 52 sekolah. Nah, ini adalah tampilan setelah biodata siswa, file dokumen yang diunggah, memilih sekolah akan tampil seperti ini. Jadi ada pilihan biodata siswa, data tambahan. Nah, kalau sudah benar semua, sudah dipastikan benar, klik pada kotak setuju dengan pernyataan di atas, maka akan muncul tanda centang. Ya, kalau sudah muncul tanda centang, kemudian klik lanjutkan. Ya. Maka proses ajuan pendaftaran online sudah selesai. Kemudian yang perlu dilakukan, tahapan terakhir adalah cetak bukti ajuan pendaftaran. Sesuai yang saya bilang tadi bahwa harus terhubung ke printer secara langsung karena harus mencetak bukti pendaftaran secara langsung. Ya, kalau sudah mencetak bukti pendaftaran, maka proses pendaftaran PPDB SD zonasi secara online sudah selesai. Jenengan harus menyimpan cetak bukti pendaftaran tersebut untuk dilakukan tahap selanjutnya nanti. Demikian cara pendaftaran PPDB SD zonasi secara online. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, monggo jenengan bisa kontak nomor WA yang tertera setelah ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.